Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 6. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam sehat walafiat ya. Hari ini kita akan kembali melakukan kegiatan PJJ pada mata pelajaran fikih ya. Kita masih melanjutkan tentang materi jual beli. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang syarat-syarat jual beli. Nah, maka hari ini kita akan membahas tentang apa-apa saja jual beli yang dibolehkan dan jual beli yang tidak dibolehkan. Kemudian kita akan membahas tentang masalah khiyar ya. Silahkan dibuka buku salam kamu halaman 63 ya, sambil melihat video Pak Ahmad, sambil kamu melihat buku salam juga ya. Dalam kegiatan jual beli, kita wajib memperhatikan peraturan ataupun hukum yang Allah tentukan dalam jual beli supaya jual beli kita menjadi sah. Apabila ada kekurangan pada rukun jual beli ataupun syarat-syarat jual belinya kurang, maka jual beli tersebut dapat menjadi tidak sah dan hukum barang yang kita ambil itu menjadi haram ya. Makanan yang kita ambil ya, walaupun dengan praktek jual beli karena syaratnya tidak mencukupi, maka makanan yang kita makan menjadi haram. Maka kita wajib memperhatikan syarat dan rukun-rukun jual beli supaya menjadi sah dan barang yang kita dapat menjadi halal. Apa saja sih jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang tidak diperbolehkan? Pertama, jual beli yang diperbolehkan. Ciri-ciri jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama, telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Rukun jual beli kemarin kalian sudah mengetahui ya, ada 5. Yang pertama yaitu penjual, pembeli, barang yang dibeli, alat tukar serta ijab dan qabul. Kemudian syarat-syaratnya penjual dan pembeli harus berakal sehat, tidak ada paksaan, barang yang dijual harus suci ya dan bisa diserahkan. Kemudian alat tukarnya yaitu alat tukar yang berjalan di negara tersebut atau yang biasa dipakai oleh masyarakat sekitar, dan juga ada ijab qabul ya. Ada perkataan pembeli dan perkataan penjual. Perkataan pembeli untuk membeli dan perkataan penjual untuk menjual barang. 2 jenis barang yang dijual itu halal. Barang yang dijual harus halal. Tidak boleh barang yang najis ataupun barang yang haram. Barang haram seperti barang curian ataupun zatnya itu haram seperti anjing dan babi, itu haram ya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Atau ya, kemudian yang ketiga, jenis barangnya suci, tidak najis ya. Barang yang suci baik itu hewan, tumbuhan ataupun barang-barang yang lainnya itu mesti suci atau barangnya bisa disucikan. Maksud bisa disucikan adalah barangnya terkena najis tapi bisa disucikan dengan dicuci. Contohnya membeli baju baru yang terkena kotoran ayam, gimana? Sah dijualnya. Kenapa? Karena bajunya itu suci ya, walaupun terkena kotoran ayam bisa disucikan. Adapun barang yang najis tidak boleh dijual belikan. Seperti apa? Pupuk kandang. Pupuk kandang itu seperti kotoran sapi ataupun kotoran ayam ataupun kotoran kambing itu tidak bisa diperjualbelikan. Terus bagaimana kalau petani, kan ada yang suka membeli pupuk kandang, itu bagaimana? Nah, caranya yaitu dengan namanya disebut dengan penyerahan tangan, serah tangan gitu ya. Jadi Bapak ada pupuk 3 karung, ini saya ada uang segini, ini buat upah mengumpulin pupuknya gitu ya. Di pupuknya kotorannya tersebut tidak bisa diperjualbelikan, cuman bisa dipindah tangankan ya. Adapun
penggantinya uangnya itu ya sebagai hadiah lah gitu ya, atau uang capeknya. Barang yang dijual memiliki manfaat, ada manfaatnya ya. Kalau membeli baju bisa dipakai ya, membeli panci bisa dipakai. Kalau membeli pancinya bolong, panci rombeng itu nggak sah. Kenapa? Karena manfaatnya nggak ada, kecuali membeli panci rombeng buat pot itu nggak apa-apa, karena ada manfaatnya buat pot. Kalau manfaatnya buat masak nggak bisa, nah itu ya, maka jadi nggak sah. Atas dasar suka sama suka tanpa paksaan, penjual pembeli itu membelinya dengan sukarela tanpa paksaan. Kemudian saling menguntungkan, nggak boleh ada saling merugikan. Penjual nggak boleh merugikan pembeli, pembeli nggak boleh merugikan penjual. Nah itu jual beli diperbolehkan. Apabila ada ciri-cirinya tersebut, maka jual belinya menjadi boleh dan menjadi sah. Kemudian ada juga jual beli yang dilarang. Apa saja sih bentuk-bentuknya? Yang pertama, memperjualbelikan barang yang haram. Barang curian, motor curian, mobil curian, narkotika, narkoba, ya, atau menjualkan benda tajam kepada begal, itu haram. Kenapa? Karena akan dipergunakan dengan tidak baik. Atau barang curian itu tidak boleh. Atau yang haram yang lain seperti apa? Minuman keras dan lain sebagainya itu dilarang diperjualbelikan. Begitu juga anjing dan babi dilarang diperjualbelikan karena itu barang yang haram dan barang yang najis ya. Kecuali membeli anjing untuk menjaga kebun ya, itu ada manfaatnya. Tapi kalau membeli anjing buat piara aja, resep-resepan, itu tidak boleh. Kenapa? Karena anjing itu haram, najis, dan tidak bisa diperjualbelikan. B. Jual beli barang untuk mengacaukan pasar ya. Misalnya apa? Dia ini pengusaha ya, kemudian mendatangi daerah-daerah penghasil padi, dibeli padinya semua supaya apa? Supaya nanti di pasar-pasar harga berasnya jadi mahal. Itu nggak boleh. Nah, orang yang menjual beli cara seperti ini itu haram, dilarang, tidak boleh ya. C. Jual beli barang curian. Nah itu ya, barang curian, mobil curian, baju curian ya, kaos kaki curian ya, sepatu curian dan lain sebagainya yang hasil pencurian itu tidak boleh diperjualbelikan, dilarang dijual belikannya, jual belinya tidak sah gitu ya. Yang D. Jual beli dengan syarat tertentu. Misalnya apa? Saya jual barang ini kepada Anda selama 1 minggu, setelah 1 minggu balikin lagi ke saya, itu nggak sah ya. Jadi kalau jual beli itu untuk dimiliki selamanya, nggak bisa ditentukan ya waktu-waktunya gitu ya. Jual beli yang mengandung unsur tipuan. Ada tipu menipu seperti apa ya? Seperti beli jeruk. Nah, si penjualnya ini timbangannya sudah diberatin sedikit ya, dikurangin 1 on ya. Aturannya 1 kilo itu 100 ya. Aturan 1 kilo itu 1000 gram ya, dikurangi 100 gram. Jadi barangnya itu kurang 100 gram ya, kurang 100 gram karena 1 kilo itu kan 100 gram ya. Beli gula 1 kilo, karena timbangannya sudah dikurangin, akhirnya sebenarnya gulanya itu 900 gram, itu nggak sah. Itu tuh jual beli yang dilarang karena mengandung unsur tipuan. Atau pembeli membeli barang dengan uang palsu, itu juga tidak boleh. F. Jual beli yang belum jelas. Misalnya menjual ikan dalam kolam yang nggak jelas. Seperti apa? Kolam butek ya, seperti kolam pemancingan, di dalamnya itu banyak ikan emas ya. Terus si pemilik kolam, saya jual ikan emas yang ada di sini kepada kamu, itu ya. Itu nggak sah. Kenapa? Karena nggak jelas. Kecuali kalau kolamnya itu bening, seperti menjual ikan koi ya, kamu suka ke tukang ikan ya, tukang ikan hias, nah itu nggak, itu sah. Kenapa? Karena kita bisa memilih ikannya. Saya mau beli ikan yang itu tuh warna itu yang lagi jalan, itu nggak apa-apa karena bisa terlihat barangnya dan bisa diambil. Kalau misalnya kolamnya itu seperti kolam pemancingan, itu nggak terlihat ikannya, itu nggak jelas, nggak boleh, yang nggak sah. Kemudian juga seperti apa? Saya jual burung kutilang yang lagi terbang itu kepada kamu, itu nggak sah, dilarang dan tidak sah jual belinya gitu ya. Kenapa? Karena burung kutilangnya itu belum tentu bisa ditangkap dan boleh jadi ya, dan boleh jadi nanti akan mati gitu ya. Itu tidak boleh, tidak sah. Itu
Jual beli seperti itu tidak sah nih. Jual beli ikan dalam kolam tidak dilarang dan tidak sah. Begitu juga menjual burung yang lagi terbang tidak dilarang dan tidak sah. Ada lagi juga jual beli secara ijon. Ijon itu membeli misalnya membeli pisang. Pisangnya masih hijau, masih ada di pohon. Pemilik pisang, ya, saya jual pisang ini kalau udah matang kepada kamu seharga 30.000 gitu ya. Nah, kalau pisang tersebut masih disisakan di pohonnya, nggak langsung dipetik, maka itu namanya ijon. Jual belinya menjadi dilarang dan tidak sah. Kenapa? Karena boleh jadi nanti pisangnya nggak bisa matang ataupun pohonnya jadi hancur gitu ya, merugikan. Boleh jual beli yang kayak gitu, saya beli ya, dengan syarat harus langsung dipetik gitu ya. Mangga yang masih hijau, masih muda langsung dipetik, dijual secara mudah itu. Atau pisang yang masih hijau, yang masih mentah itu langsung dipetik gitu ya. Langsung dipotong dari pohonnya. Nggak boleh ditungguin supaya buat jadi matang. Saya jual pisang ini kepada kamu seharga 30.000, kalau sudah matang nanti saya serahkan. Itu nggak boleh, harus langsung dipetik. Kalau jual beli barang-barang atau buah-buahan yang masih mentah itu harus langsung dipetik baru sah. Kalau nggak langsung dipetik nggak sah itu ya. Ada lagi yang sah tapi dilarang, seperti apa? Jual beli menimbun barang itu ya. Beli bawang, di mana-mana dibeli bawang sama dia sendiri, ditimbun di gudang dia supaya bawangnya terjadi mahal, pas mahal dijual. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena nanti kalau barang sudah tidak ada akan menjadi mahal gitu ya. Itu namanya menimbun barang, itu nggak boleh. 9, jual beli barang untuk ditimbun. Nah, itu ya tidak boleh. Nah, kemudian itu tentang macam-macam jual beli yang dilarang dan yang diperbolehkan. Kemudian bagian D, khiyar dan macam-macamnya. Nah, di dalam jual beli juga ada yang disebut dengan khiyar. Khiyar adalah hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya, ya. Kamu jadi beli ataupun gak jadi beli, itu namanya khiyar. Maksudnya, penjual atau pembeli mempunyai kesempatan untuk mengambil keputusan apakah meneruskan jual beli atau membatalkannya dalam waktu tertentu atau karena sebab tertentu. Kamu sudah beli barang, ya. Kemudian pas sampai di rumah ternyata barangnya itu robek, bajunya itu robek. Kemudian kamu balik lagi, itu namanya khiyar. Bisa ditukar, gitu ya. Atau beli mesin cuci, ternyata pas sampai di rumah dicolokin gak nyala, barangnya ditukar, itu namanya khiyar, gitu ya. Khiyar diperbolehkan dalam Islam karena untuk menghindarkan dan memberikan solusi jika terjadi adanya penyesalan yang diakibatkan karena kurang hati-hati, tergesa-gesa, ceroboh atau sebab lainnya dalam jual beli. Nah, tujuannya jadi khiyar itu diperbolehkan supaya tidak ada rasa saling merugikan, baik penjual ataupun pembeli, supaya nggak ada penyesalan. Ya, karena terkadang ada orang yang beli terburu-buru, langsung aja diambil, nggak dilihat dulu, pas sampai rumah ternyata barangnya rusak. Nah, itu barang yang rusak ini bisa dikembalikan, itu namanya khiyar. Khiyar dalam jual beli ada 3. Pertama, khiyar majelis, yaitu hak bagi penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli selama mereka masih belum berpisah dari tempat akad, itu ya. Jadi yang pertama khiyar majelis yaitu kamu masih di tempat warung, masih di warung ya. Bu, saya mau beli terigu 1 kilo gitu ya. Mau beli terigu 1 kilo. Harganya berapa, Bu? Harganya 30.000. Pas kamu lihat uang kamu cuma 25.000. Akhirnya kamu, Bu, nggak jadi deh. Uangnya kurang. Nanti balik lagi. Akhirnya kamu pergi dari warung itu. Itu namanya khiyar majelis itu ya. Itu khiyar majelis. Atau kamu jadi, itu namanya tadi nggak jadi beli ya. Bu, beli terigu 1 kilo, harganya berapa? 30.000. Pas dilihat uang kamu pas 30.000. Ya udah, ini uangnya saya serahkan, ini 30.000 ya, saya terima barangnya. Itu namanya khiyarnya jadi ya, itu ya, jadi jual beli. Yang pertama tadi tidak jadi jual beli. Yang kedua khiyar syarat, yaitu suatu keadaan yang membolehkan salah seorang atau masing-masing orang melakukan akad untuk membatalkan atau menetapkan jual belinya setelah mempertimbangkan dalam 1, 2, atau 3 hari. Itu khiyar syarat. Seperti biasanya membeli baju. Datang kamu ke toko beli baju untuk adik kamu misalnya ya. Kebetulan kamu kebingungan, adik kamu ini ukurannya M atau S ya bajunya.
Akhirnya kamu, bang nih saya beli bajunya ini ukuran M, tapi nanti kalau pas disedengin nggak muat, ternyata ukurannya S, saya balik lagi ke sini mau ditukar ya gitu. Nah kata si abangnya, ya boleh, nggak apa-apa, nanti tukar aja dengan syarat jangan sampai lebih dari 3 hari dan kwitansi pembeliannya harus dibawa ya. Nah itu namanya khiyar syarat, itu ya khiyar syarat. Kemudian itu ya khiyar syarat seperti itu ya contohnya ya. Yang ketiga, khiyar aibi. Khiyar aibi itu hak untuk memilih atau meneruskan, membatalkan jual beli karena ada cacat atau kerusakan pada barang yang tidak terlihatan pada saat ijab qabul. Biasanya barang-barang, contohnya elektronik ya, itu khiyar aibi. Kalau ada cacat, barang-barang tersebut bisa dibalikan ketika sudah ketahuan cacatnya. Misalnya mesin cuci, ketika kamu beli di tokonya sudah dilihat ya, akhirnya kamu bawa pulang, pas sampai di rumah ternyata pas dipakai, dicolokin nggak muter ya, pas di toko itu muter, pas dicolokin di rumah ternyata nggak muter, atau ada bagiannya yang pecah, bocor, yang nggak kelihatan waktu kamu jual beli. Nah ini mesin cucinya bisa dikembalikan gitu ya, bisa dikembalikan, itu namanya khiyar aibi. Namun biasanya toko itu suka memberi jangka waktu gitu ya, seminggu atau 2 minggu apabila nanti ada kerusakan gitu ya. Nah ini bisa dikembalikan, disebut dengan, ada lagi yang disebut dengan garansi. Kalau garansi itu ada garansi 5 tahun gitu ya, kalau nggak 5 tahun, kurang dari 5 tahun rusak, servisnya gratis. Nah itu adalah jaminan. Beda lagi dengan khiyar aibi gitu ya, beda. Garansi itu bukan khiyar aibi. Garansi itu adalah jaminan dari penjual apabila ada barangnya tersebut tidak sesuai dengan yang sudah tertera di tulisannya ya, misalnya garansi 5 tahun gitu ya, barangnya bisa muat 3 kilo baju misalnya itu ya. Nah apabila kurang dari itu nanti bisa diservis secara gratis. Kalau khiyar aibi, kamu sudah beli barangnya, dibawa ke rumah, ternyata sampai rumah ada yang rusak barangnya, sudah dari tokonya rusak, bukan dari perjalanan kamu bawa pulang, tapi rusak dari tokonya, maka itu bisa dikembalikan. Itu namanya khiyar aibi ya. Jadi khiyar ada 3, khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. Manfaat khiyar apa sih? Pertama, menghindari adanya rasa tidak puas terhadap barang yang dibeli itu ya, menghindari itu supaya kamu jual belinya enak, sama enak, puas barangnya itu ya, maka adanya khiyar. Menghindari penipuan ya, kalau nggak ada khiyar si penjual bisa menipu si pembeli, pembeli juga bisa jadi tertipu. Yang ketiga, untuk membina silaturahmi antara penjual dan pembeli. Nah jadi khiyar ini nanti kembalinya kepada rasa kemanusiaan itu ya, sosial, bahwasanya penjual dan itu membutuhkan pembeli, pembeli juga membutuhkan penjual. Dengan adanya khiyar ini bisa saling silaturahmi, saling pengertian, saling enak sama enak dalam jual belinya itu ya. Itu 3 manfaat daripada khiyar yang disyariatkan oleh agama Islam. Nah itulah materi PJJ pada hari ini ya. Jadi pertama, jual beli yang diperbolehkan, 2, jual beli yang tidak diperbolehkan, dan 3, tentang khiyar dan manfaatnya. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat buat kamu semua ya. Selanjutnya silakan dikerjakan latihan 1 ya, memasangkan pernyataan dengan jawaban yang tepat gitu ya. Di situ ada soal dan ada jawabannya di kolom berikutnya, nanti kamu tulis hurufnya ya. Yang pertama soal 1 sampai nomor 10. Kemudian setelah itu lanjutkan latihan 2. Latihan 2 ini tulis dengan jawaban syarat atau rukun dari jual beli. Di situ ada pernyataan, contohnya ya, sudah balik, pembeli berakal sehat. Nah ini sudah balik ini termasuk syarat atau rukun? Ya kamu tulis, pembeli ini termasuk syarat atau rukun? Tulis itu ya. Begitu seterusnya sampai halaman berikutnya ya. Sampai halaman berikutnya.